Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Dr. Sopan Andrianto SEM MMPD selaku narasumber pada pelatihan penjenjangan kewidyasuaraan tingkat tinggi dengan mata pelatihan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Yang saya hormati Bapak narasumber, mohon izin saya untuk mengerjakan tugas dari Bapak adalah untuk menyusun outline penulisan buku. Adapun judul yang akan saya tulis adalah Supervisi Akademik pada masa pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu referensi bagi para kepala sekolah untuk meningkatkan keprofesionalannya dalam dimensi kompetensi supervisi. Saat ini virus corona masih mewabah di negara kita dan belum tentu kapan berakhirnya. Kondisi ini merubah segala bidang kehidupan tanpa terkecuali bidang pendidikan. Proses pendidikan tetap harus berjalan karena jika berhenti negara kita akan kehilangan satu generasi ini, Prof. Oleh karena itu dalam proses pendidikan, kesehatan dan keselamatan peserta didik merupakan hal yang diutamakan dan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pendidikan seperti kebijakan belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19. Nah, tugas dan peran kepala sekolah di masa COVID-19 ini semakin berat dan strategis karena harus mampu memastikan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru dapat berjalan dengan lancar. Dalam kaitan ini, maka saya sebagai peserta pelatihan ingin membuat outline buku tentang supervisi akademik di masa pandemi COVID-19. Buku ini diharapkan mampu menjawab dan memandu kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk menjalankan tugas pokoknya dalam melakukan supervisi akademik yang adaptif dengan kondisi saat ini. Buku ini akan menyegarkan kembali tentang konsep supervisi, kemudian merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan teknik-teknik supervisi akademik, menganalisis hasil supervisi akademik, kemudian cara memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru, dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan para kepala sekolah dalam menyusun laporan hasil supervisi akademik. Itulah yang mengantarkan buku ini kepada Bapak Ibu semuanya nantinya. Buku ini berisi dari bab 1 sampai dengan bab 10 yang insya Allah ini bab 1 akan menjelaskan beban kerja kepala sekolah dalam dimensi supervisi, kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, kemudian juga memberikan wawasan tentang potret permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini bab 1. Alhamdulillah bab 1. Nah, kemudian di bab 2. Bab 2 adalah konsep supervisi dan supervisi akademik. Deskripsinya adalah memberikan wawasan kepada tentang peraturan pengertian supervisi dan supervisi akademik, konsep teori supervisi akademik yang meliputi tujuan supervisi akademik di masa pandemi COVID-19, perlunya fungsi supervisi akademik dan prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik. Itu berada di bab 2. Kemudian bab 3-nya saya akan membahas tentang permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ini mendeskripsikan berbagai permasalahan pembelajaran jarak jauh
atau belajar dari rumah secara daring, online, dan di luar jaringan atau luring di SMA, SMK, dan SLB. Itu ada bab 3 dan bab 4-nya di sini adalah bagaimana kalau sudah tahu permasalahannya, maka bagaimana merencanakan supervisinya. Nah, setelah kita tahu di bab 3 tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para guru tentunya, maka sebagai seorang kepala sekolah akan dituntun ini untuk merencanakan supervisi akademiknya. Berada di bab 4, mendeskripsikan tentang cara merencanakan program supervisi akademik dalam membantu dan meningkatkan profesional guru. Nah, kemudian bab berikutnya adalah bab 5 tentang pendekatan dan teknik pelaksanaan supervisi akademik di masa pandemi COVID-19. Di sini mendeskripsikan tentang teknik-teknik dan pendekatan dalam melaksanakan supervisi akademik yang dilakukan guru dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian disambung dengan bab 6-nya adalah inovasi atau hal-hal yang baru. Hal-hal yang merupakan hasil kreativitas dari para kepala sekolah tentunya. Di sini adalah mendeskripsikannya adalah menjelaskan tentang cara efektif dalam melaksanakan supervisi akademik yang dilakukan guru dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan dukungan teknologi informasi. Nah, kemudian bab 6 ini sebenarnya adalah justru letak perbedaan yang mendasar ketika sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19 ini terjadi. Bagaimana supervisi itu dilakukan. Kemudian bab 7-nya adalah menganalisis hasil supervisi akademik. Jadi di sini menjelaskan tentang cara-cara menganalisis hasil supervisi akademik yang dilakukan guru dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan dukungan teknologi informasi juga. Dan bab 8-nya adalah cara pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Artinya setelah menganalisis maka diajarkan bagaimana teknik pemberian umpan balik hasil supervisi dan rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ini nanti adalah bagaimana kepala sekolah akan menentukan supervisi dan bimbingan berikutnya. Kemudian di bab 9-nya adalah pelaporan. Jadi pelaporan tentang pelaksanaan supervisi akademik masa COVID-19. Memberikan wawasan kepada kepala sekolah tentang bagaimana menyusun laporan kegiatan supervisi akademik, dan dokumen laporan ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang kepala sekolah kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini, antara lain guru yang bersangkutan, dewan guru, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, demikian inilah yang bab-bab yang ada di buku saya. Insya Allah diakhiri bab ke-10-nya adalah penutup, merupakan memuat tentang simpulan dan rekomendasi pelaksanaan supervisi akademik yang lebih baik tentunya di masa mendatang jika kondisi dan keadaan yang hampir sama ke dalam hal kondisi kedaruratan. Demikian Bapak narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya untuk mengisi daripada bab 1 sampai dengan bab 10 ini kami memerlukan beberapa referensi dan sumber-sumber bahan. Di antaranya yang telah saya rencanakan adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu kebijakan tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, kemudian pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19, yaitu SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020.
kemudian Persejen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, kemudian Permendikbud nomor 15 2018 tentang beban kerja kepala sekolah, kemudian Permendiknas nomor 13 tentang standar kepala sekolah, dan modul kepala sekolah pembelajar kelompok kompetensi 10 tentang supervisi akademik yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, kemudian juga panduan supervisi akademik yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud 2017, dan buku-buku yang berkaitan dengan supervisi seperti juga buku yang berkaitan dengan kepala sekolah profesional. Itulah referensi-referensi yang saya rencanakan dan tentunya masih bisa berkembang ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.